Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita membuka surat Ibrahim. Sekarang ayat yang ke 28. 28. Ya. 28 sampai 34. Halaman 259. Halaman 259. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum daral bawar. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس
وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. Mengeluh kepada Allah yang dilanjutkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah melakukan nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya dalam perbincangan, yaitu neraka jahanam, mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk kafir. Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalan. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka melaksanakan zakat, melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan, dan sembunyi atau dalam sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi menurunkan air hujan. Kemudian air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan sempurna. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai. Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu. Manusia itu sangat zalim dan sangat mengingat. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pohon yang baik dan pohon yang buruk. Hari ini kita melanjutkan tentang hasil dari pohon yang terbaik. Seperti apa bentuknya dalam implementasinya. Terima kasih kepada Anda yang membacakan terjemahan. Semoga yang membaca terjemahan mendengarkannya dan semua yang membaca kitab Allah, baik di dalam ruangan ini maupun di forum Maya dalam pertemuan pagi ini, yang mengikuti pengajian ini di santero jagat ini, mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabb. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat yang ke-28 itu, setelah digambarkan tentang orang yang sadar diri, dan seperti begitulah yang namanya agama fitrah itu, agama fitrah, agama hanif itu, akidahnya kuat, syariatnya benar, dan buahnya, akhlaknya tidak pernah berhenti, itu kan sebelumnya itu. Maka digambarkan pada ayat yang ke-8 itu, orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah untuk mirip seperti pohon yang baik. Jadi mereka dapat ilmunya tentang akidah, dapat informasi tentang syariah, gitu kan? Akar itu akidah, pohonnya syariat, kemudian buah itu akhlak. Mendapatkan ilmu tentang akhlak, tentang etika, terus dia menukar ilmu ini dengan perilaku yang buruk. Tempatnya itu di Darul Bawar. Darul Bawar itu adalah
tempat kebinasaan. Itulah neraka jahanam, tempat kebinasaan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jahannam yaslaunaha, mereka diarahkan kepada neraka jahanam, dibawa. Maka nanti di dalam surat Hud ayat 98 digambarkan ada wirid yang keliru, namanya wirdul maurud, wiridnya Fir'aun. Dia mengikuti karena wirid itu adalah sesuatu yang diulang-ulang, hegemoni yang diulang-ulang. Itu maka kalau kemudian secara bahasa wirid itu artinya seperti gali itu kan, kalau di dalam ilmu hidrologi itu kalau ada air yang mengalir dari tinggi rendah itu dia menggerus tanah, lama-lama tergerus, lalu dia jadi belahan kecil, itu namanya gali. Setelah itu nanti masuk ke makin besar ke selekan, makin besar ke sungai, makin besar ke muara, makin besar ke laut. Itu namanya aliran air dari kecil ke besar, namanya itu secara bahasa itu arti dari wirid, secara penjelasan bahasa linguistik begitu, secara semantik. Tapi secara diksi nanti digunakan sebagai perbuatan yang diulang-ulang. Nah, Fir'aun itu melatih orang membuat kebiasaan berulang-ulang tapi keliru. Nah, itu menyeret semuanya yang mengikuti pendapat berulang-ulang itu tapi keliru, salah. Itu namanya wirdul maurud, wirid yang keliru, perilaku perulangan yang keliru. Kenapa begitu? Karena satu hal, yaitu jumud. Fir'aun itu di dalam surat Al-Qasas ayat yang keempat, pekerjaannya itu melakukan pembodohan terhadap rakyat. Jelas itu dalam kisah-kisah benchmarking, kisah terbaik atas surat Al-Qasas chapter ke-28 ayat yang keempat. Surat ke-28 surat Al-Qasas itu, Fir'aun itu memecah belah umat, melakukan pembodohan publik sehingga umat tidak berani melakukan kajian-kajian mendalam dan dibiarkan untuk taklid buta. Pokoknya begitu. Nah, itu pelatihan Fir'aun itu. Pokoknya begitu. Enggak mau mengeksplorasi lebih dalam. Apa sih sebenarnya substansi dari ajaran agama itu? Enggak mau dia. Pokoknya begitu. Nah, jadi itulah pekerjaan Fir'aun. Lalu anak-anak laki-laki yang bangkit itu disembelih, dibunuh. Karakternya dibunuh. Peta jalan karirnya dibunuh, bahkan kehidupannya. Anak perempuan itu kemudian dibiarkan hidup, tapi dibiarkan hidup itu ada berasal dari kata al-haya, ada dekat dengan kata itu. Wa yastahi artinya dibiarkan hidup tapi dipermalukan. Bani Israel itu, budak-budak itu dipermalukan, bukan dimuliakan. Itu pekerjaan orang yang kemudian keluar dari perintah untuk seperti pohon yang baik. Tauhidnya bagus, akidahnya bagus, syariatnya benar, etikanya bagus. Saya ingat perkataan Prof. Jimli Asidiki ketika kita bicara tentang bagaimana solusinya. Ke orang pintar makin besar korupsinya. Ke orang yang mengerti agama mencabuli santrinya. Ada apa ini sebenarnya? Jadi rohaniawan tidak malu-malu lagi ketika mereka melakukan moral hazard. Jadi Prof. Jimli bilang dalam pendekatannya, kita dialog sama Pak Yusuf Kalla, sama Kiai Ma'ruf Amin, gitu. Kemudian beliau mengatakan, ya di Indonesia itu pasal-pasalnya bagus-bagus, masalahnya cuma masalah etika katanya. Sehingga beliau itu mengusulkan membentuk mahkamah etika. Dulu kan mahkamah konstitusi. Di Indonesia butuh mahkamah etika. Mayoritas umat Islam yang di Indonesia jumlahnya 280 juta itu menjadi korban dari wirdul maurud. Mereka yang mau melepaskan diri tidak mau ikut pohon yang baik. Kira-kira begitu. Tempatnya di jahanam, naudzubillah min dzalik. Apa yang dilakukan mereka? Membuat andada. Andada itu dari kata niddun, yaitu pada ayat yang kita baca tadi, pada ayat yang ke-30.
Mereka membuat andada. Apa andada itu? Hal yang diserupakan dengan Allah, berasal dari kata niddun, diserupakan. Atau cintanya itu lalu berselingkuh dengan yang lain. Maka ini Jumto surat 2 ayat 165. Dalam surat Al-Baqarah klausul yang ke-165 Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Ada manusia itu, di antara manusia itu ada yang menjadikan Allah itu yang dicintainya dan ada saingan-saingan yang sama setara dicintai dengan Allah. Itu kata andada ini dijelaskan detail cinta itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Dia samakan tuh. Apa ya? Allah nggak mau karena selendang Allah itu maha cemburu. Kalau dia udah bergerak tuh selendang Allah karena cemburu, maka wah nggak ada lagi harapan. Karena yang dapat hidayah itu mayyasya, yaitu yang dikehendaki Allah. Mayyasya yang dapat hidayah itu. Maka apa yang kemudian menjadi andada itu nanti dielaborasi di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Surat At-Taubah ini isinya adalah memutuskan hubungan kerjasama pada orang-orang yang tidak boleh mengendalikan harta besar negara. Harta besar negara itu di chapter 8 surat Al-Anfal, harta rampasan perang. Maka negara yang besar harta rampasan perangnya seperti Britania Raya, di mana matahari tidak pernah berhenti bersinar di atasnya itu, currency-nya pound sterling gede. Kita aja sekarang dolar berapa? 17. Ya kan? 17.000. Nah, 17.000 lebih. Pound sterling udah 28 ya. Kenapa bisa begitu? Karena cadangan emasnya itu devisanya besar. Nah, kenapa? Jajahannya banyak. Maka orang dulu mengatakan Britania Raya itu adalah negara yang tidak pernah berhenti, matahari bersinar di bawah di atasnya. Karena jalan matahari di situ jajahannya. Ya, Singapura, Malaysia, terus ke sana Asia. Afrika juga jajahannya begitu. Nah, jadi ini pelajaran kita itu bahwa ada orang-orang yang kemudian tidak tahu dan tidak sadar bagaimana mengambilkan sumber daya ini, tetapi mereka terjebak dengan saingan-saingan Allah. Apa saingan-saingan itu? Dalam surat At-Taubah ayat ke-24 disebutkan, "Qul in kana aba'ukum." Katakanlah jika pendapat senior-senior kalian, karena aba itu ada dua. Aba secara biologis ya bapak, kakek, buyut. Apa di atasnya kakek buyut itu? Apa di atas kakek buyut apa misalnya? Canggah atau apa namanya itu? Ya, di atasnya lagi. Nah, ada lagi yang kemudian abahnya itu ideologi, bapak buah, kan ada anak buah, bapak tokoh masyarakat, bapak guru, bapak kiai, itu bapak secara ideologis, bapak apa namanya secara ideologis, bapak guru besar, itu secara ideologis itu bapak namanya. Maka kalau pendapat-pendapat bapak-bapak kalian itu kemudian menyebabkan kalian tidak mau belajar di dalam detail agama ini sampai kalian tidak memiliki cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Itu fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Itu surat 9 ayat yang ke-8. Untuk memisahkan siapa orang yang boleh dalam fit and proper mengendalikan harta negara. Dia harus bersih. Itu chapter 9 itu namanya surat Al-Bara'ah, pemutusan hubungan kerjasama. Atau surat At-Taubah. Maka pada surat 8 9 ayat 24, siapa yang menjadi saingan Allah itu? Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum. Anak-anak. Kalau rengekan anak-anak, kemudian bahasa anak-anak, itu kemudian membuat kalian tidak bisa berjuang di jalan Allah dan kemudian tidak bisa cinta Allah pada Rasulnya, tunggu sampai Allah hukum kalian. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Siapa lagi yang dielaborasi itu? Saudara, ikhwan, azwaj pasangan, kemudian asyiratukum kerabat, kemudian wa amwalun iktaraftumuha, yaitu harta yang kalian cintai sampai kalian tuh nggak mau berkorban, tunggu sampai Allah hukum kalian.
Itu keras tuh surat At-Taubah itu. Maka orang tuh kalau mau belajar At-Taubah kadang cepet-cepet ditutup karena kena gosol fikir surat At-Taubah itu ngajak perang terus gitu. Ngajak perang terus. Bagaimana kita bicara humanisme? Begitu serangan. Sehingga anak muda sekarang, apalagi di kampus nih, ini kampus di UI loh, kelasnya UI loh. Wah itu kalau diajak bicara agama itu langsung bicara ini dogma ini. Tapi mereka kemudian bikin Malaka Project, kemudian mengkaji bukunya Tan Malaka, aliran kiri itu Malaka Project. Ya. Jadi ironis memang. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang berikutnya itu selain harta wa amwal yang iktaraftumuha wa tijaratun takhshana kasada. Kalau kalian sampai khawatir bisnisnya kalian kemudian bangkrut, rugi, kalian tidak mau berjuang di jalan Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, berkorban untuk itu, tunggu sampai kalian dihukum Allah. Keras tuh surat At-Taubah. Apa lagi? Wa masakinu tardawnaha. Andada itu saingan-saingan yang diselingkuhi itu, menyelingkuhi Allah. Gitu. Apa itu? Yaitu rumah yang kalian openi wa masakinu tardawnaha. Kalian senang betah di rumah, openi rumah kalian, nggak berjuang. Kalau di dalam Al-Qur'an itu sampai orang-orang miskin itu bangkit. Nah itu. Jadi yang disebut dengan yahuddu ala ta'amil miskin itu bukan atimut ta'am. Kalau atimut ta'am itu bagi sembako, bagi makan. Traktir, sedekah. Kalau yahubbu ala ta'amil miskin itu dari yang minus sampai hebat, dari yang miskin sampai nggak miskin lagi. Itu effort, tenaga yang harus kita keluarkan supaya dicintai Allah, disebut mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian anak yatim, sehingga anak yatim itu memiliki kapasitas qawwam kalau laki-laki, perempuan memiliki kapasitas solihat, qanitat, hafidhat. Bukan cuma dikasih amplop. Itu nanti dijelaskan dalam surat An-Nisa. Kenapa kemudian orang yatim itu harus dibangkitkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, Man letama bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memuliakan, memperbaiki, menyempurnakan urusan orang yang muslim, jangan ngaku-ngaku muslim. Jadi tidak cukup soleh pribadi itu, harus terlibat. Maka di dalam ujung-ujung kitabullah di situ ada surat Al-Ma'un, pendusta agama itu. Tahu kalian siapa pendusta agama? Mereka itu adalah mereka yang menghardik anak yatim. Oh, saya nggak pernah menghardik. Ya nggak pernah ngurus, kapan menghardiknya? Begitu. Jadi tidak peduli pada anak yatim. Lalu yang berikutnya adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak membuat orang miskin di sekitarnya jadi bangkit. Yang penting saya bayar sehingga saya sudah cukup selesai kewajiban saya. Maka supaya kita selamat dari pendusta agama. Itu kan kalau ayat keempat surat Al-Qasas itu berbicara tentang wiridnya Fir'aun, gerakannya Fir'aun. Membuat pecah belah, umat tidak mau belajar, jumud, taklid, dia tidak mau belajar mendalami substansi. Maka ayat yang kelima ada perintah Allah. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'alahumul warithin. Allah menghendaki kalau kalian mengaku Islam itu kalian membuat orang du'afa itu merasakan kepemimpinan dan menjadi pemimpin, dan mereka merasakan sumber daya alam, merasakan kesejahteraan, welfare, kemudian mereka merasakan kepemimpinan. Maka Nabi Nuh alaihissalam di dalam surat Hud ayat yang ke-27 itu kerjaannya membina du'afa. Sebagaimana masjid di sini nih, ya, membina dengan majelis taklim ekonomi terpadu. Yang tadinya mereka hanya menerima kupon kurban, mereka jadi mudhahi. Tapi orang mengatakan, oh itu kan rombongan, nggak diterima itu, gitu. Di khutbah Jumat kemarin saya di Villa Duta, saya sampaikan bagaimana kita itu membantu orang lain yang tadinya dari penerima kupon jadi orang berkurban. Begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Seringkali orang kemudian terjebak pada fikih klasik aja, tapi kemudian tidak melihat yang di sekitarnya. Jadi saya minta kepada jamaah semuanya, ketika masyarakat sekarang dalam keadaan ekonomi yang sulit, itu ulama kontemporer membuka peluang bahwa orang yang kemudian berurunan itu mendapatkan pahalanya juga. Nanti kita bisa lihat dalil-dalilnya itu. Ketika Rasulullah SAW mau menyembelih domba kibas yang beliau itu, di dalam hadis dari Jabir bin Abdullah itu nggak disebutkan apakah Rasulullah membeli sendiri, apakah Rasulullah mengambil dari peternakan, apakah Rasulullah SAW dikasih kambing. Karena ada beberapa hadis artinya itu dibawakan kambing. Nggak ada membeli kambing, itu nggak ada. Maka kemudian dari hadis Jabir bin Abdullah itu, di situ disebutkan bahwa Rasulullah kemudian beliau mengatakan ini untuk Muhammad dan umat Muhammad yang belum berkurban. Lalu dari sintesa ini kemudian ada yang menyebutkan, oh itu Rasulullah SAW, Muhammad yang menyembelihnya, yang kemudian berkurban. Lah hadis itu apa konteksnya? Oh nanti yang lain bisa dapat pahala, tapi namanya satu saja. Kalau kita kejar dengan pemahaman kontemporer dari ulama yang memahami tentang kondisi real masyarakat, nah kalau pahala mereka dapat, pahala apa? Pahala apa coba? Detailkan substansinya. Pahala apa yang disebut umat? Ada yang disebut keluarganya, ada yang disebut umat. Kalau satu kambing itu hanya dinamakan Rasulullah saja, yang disebut yang lain dapat pahala itu pahala apa? Kan pahala berkurban. Gitu. Kan pahala berkurban. Ya mereka nggak dapat, nggak sah, tapi mereka dapat pahalanya. Kan mereka dapat pahala kurban. Yang tidak bisa beli kambing, yang tidak bisa ngabung untuk kambing saja, itu kemudian dapat pahalanya. Apalagi yang nyumbang 100.000, nyumbang 50.000, nyumbang itu. Masa Allah kemudian dolim? Melanggar ayatnya sendiri. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Barang siapa yang kemudian beramal soleh dalam keadaan beriman, Allah tidak akan mensia-siakan amalnya sedikit pun jua. Begitu. Itu ayatnya itu yang jadi wiridnya Rasulullah di maksurat pagi sore itu. Jadi dalam konteks seperti ini, ketika kondisi negara ini sedang sulit, jadi disebutkan pertumbuhan katanya 5%, dalam 7 tahun berarti 35%. Tapi dalam kenyataannya dari 2017 sampai 2024 penduduk miskin kita nambah terus dari 46,1% sampai 49,5%. Ini disampaikan Presiden ketika saya berdialog dengan beliau di istana. Ini disampaikan beliau. Ini kenyataannya. Berarti terjadi peningkatan orang miskin. Apalagi ketika kurs dolar sebegini kondisinya. Gitu. Lalu ada retorika kemarin, joknya Presiden itu kan. Ya kalau di pedesaan kan nggak pakai dolar, itu enak. Ya kalau ini didengar enak, tapi kan dampak dari itu kan luar biasa. Daya beli petani anjlok, NTP nilai tukar petani anjlok. Nah, dengan dolar itu kenaikan seperti itu. Yang menarik lagi, penduduk kelas menengah itu turun. Udah yang miskin naik, yang menengah turun. Itu datanya dari 2017 sampai 2024, 22,1% turun menjadi 17,4%. Apa artinya itu? Banyak di PHK. Jadi banyak turun. Jadi kondisi ekonomi sulit itu yang kemudian menyebabkan ulama kontemporer membedah substansi apa sebenarnya kurban ini. Karena kurban itu berasal dari kata qurraba, berusaha merapat, mendekat pada Allah. Kalau bacanya sudah kurban, itu artinya berusaha keras, pekerjaan berusaha keras untuk merapat. Ada alif dan nunnya. Kalau qurraba itu berusaha merapat, tapi kalau kurban itu berusaha keras merapat. Ada orang yang kemudian mau merapat kepada orang lain, perwira tinggi,
punya akses, punya harta, kadang merapatnya bawa oleh-oleh, gitu kan. Apalagi sudah menjadi rahasia umum, mau menjadi pegawai dan sebagainya, perlu merapat tuh. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, perlu merapat juga tuh, gitu. Kalau nggak lulus di Magelang nanti. Perlu merapat mendekat, pertemanan. Tapi ya ada oleh-oleh supaya ya saling menyenangkan, sedekah gitu, oleh-oleh. Nah, apalagi kepada Allah, merapat namanya qurba supaya jantung tidak pecah, supaya neuron-neuron dan saraf-saraf tidak putus, tidak amnesia, supaya anak-anak kemudian tidak rusak akhlaknya, keluarga tidak terjebak dalam kerusakan, kan perlu merapat bantuan pada Allah. Maka orang terdahulu itu memberikan semangat untuk, kalau dulu di pesantren dulu, di sekolah-sekolah dulu itu diajarin iuran untuk belajar sekaligus mendapatkan pahalanya. Uang nggak bisa kurban saja dapat pahala, karena ada niat itu, apalagi yang nyumbang 50.000. Nah, kita kemudian memiliki experiencing yang luar biasa. Masjid ini menjadi saksi. Sekarang Ayahanda ini sudah mulai menulis kawan-kawan tentang skrip, pidato-pidato dan pengalaman, dan video nanti lengkap. Bagaimana orang yang kena rentenir di pinggir kali itu, yang tadinya cuma terima kupon, kan sudah terbukti beberapa tahun ini. Beli kambing, beli sapi, ya kan? Masukkan di sini. Kalau dibacakan tuh nggak disebut orangnya, disebut kalau disembelih dari master, ya kan? Majelis Taklim Ekonomi Terpadu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya banyak bergabung antara orang duafa dan orang berpunya. Oh, kurang sapinya, ada yang nyumbang 1 juta, jadi sapi. Ibu-ibu itu yang di sekitar kita itu nyumbangnya cuma 100.000, 200.000 dan sebagainya. Bahkan sekarang masjid-masjid di sekitar kita itu sudah disumbang sama master, Pak. Al-Muttaqin juga sudah disumbang. Al-Muslimun udah disumbang, gede-gede sapinya. Ada foto dan videonya. Jadi semangat berkurban merapat pada Allah itu mestinya jangan dihalangi orang duafa. Nggak nyumbang aja dapat pahala, apalagi iuran. Begitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kehebatannya. Apalagi dalam kondisi yang sulit seperti tadi disebutkan itu. Sehingga kalau kita melihat itu data dari makan daging, kata Ali bin Abi Thalib, kalian makan daging supaya nanti kuat qiyamul lail. Begitu. Makan daging karena protein asam amino itu menghindari dari stunting, kekurangan gizi, asam amino. Beda dengan orang-orang di luar tuh. Argentina itu 45 kilogram per orang per tahun. Amerika 38 per orang per tahun. Chili yang negeri kecil-kecil itu, yang di sekitar Asia itu 13,3 kilogram per tahun. Indonesia, Pak, datanya itu paling rendah sedunia, gitu. Berapa itu? 2,77 kilogram per tahun. Itu setara dengan tas kresek itu. Apa artinya? Kalau itu rata-rata dari 350 juta penduduk kita itu, artinya ada yang tidak pernah makan daging. Rakyat kita ini. Ada yang sama sekali tidak pernah makan daging. Ada yang makannya daging banyak, baik itu daging segar atau daging olahan, itu ya sosis, ya macam-macam, pepperoni dan sebagainya, itu daging asap dan sebagainya. Nah, tapi ada yang sama sekali nggak makan daging. Kalau itu terjadi kepada 280 penduduk muslim di Indonesia, jangan-jangan kita tidak peduli. Man la yatamma bi amril muslimin falaysa minhum. Yang tidak menyempurnakan urusan orang muslim, jangan aku muslim, kata baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam kondisi semacam ini, hendaknya kita tasamuh, memberikan toleransi kepada orang ketika mengatakan, ya kurban ya sapi 1/7, atau domba satu domba 1 orang, tidak apa-apa. Kalau bisa kayak
orang-orang terdahulu korbannya itu satu orang 1.000 sapi. Nah, Nabi kan begitu tuh. 100 onta. Kan begitu kalau Nabi. Gitu kan. Ya kalau tidak mampu, ya satu sapi. Tapi kalau tidak mampu, berserikatlah 1/7 sapi. Nah kalau tidak mampu lagi, ya 1/100, 1/200 sapi. Jangan sampai itu kemudian tiba-tiba dianggap tidak sah. Sedangkan yang tidak nyumbang saja dapat pahalanya. Hadis tadi itu dari Jabir bin Abdullah. Apalagi yang ikut effort. Nah, dalam perbedaan semacam ini hendaknya kita tasamuh, toleransi. Yang mau korban 1.000 silahkan, yang mau korban 1 silahkan, yang mau korban 1/7 silahkan. Tapi jangan salahkan orang yang kemudian menggerakkan umat ini berkorban bergotong royong. Karena sedekah itu arti aplikasinya gotong royong. Yamhuqullahu riba wa yurbis shadaqah, surat Al-Baqarah ayat 276. Yang bisa mengalahkan mindset riba, infrastruktur riba, gerakan riba itu hanya sedekah. Sedekah itu artinya gotong royong. Sedekah ilmu, sedekah harta, sedekah akses, sedekah jaringan, itu namanya gotong royong sedekah. Sehingga menghadapi riba peternakan, sehingga ada orang yang sekedar mencari rente untuk kemudian mengambil sapi impor, itu kemudian bisa kita selesaikan dengan gotong royong. Sederhananya begini, bodoh-bodohannya begini. Kalau 280 juta penduduk Indonesia itu, mereka nyimpen 2.000 aja sehari. Kadang-kadang parkir udah nggak mau tuh 2.000, apalagi kalau malam minggu di tempat makan-makan itu, gitu kan? Nah, 2.000 aja per hari, average ya, rata-rata. Artinya kalau ada yang nggak mampu, ada juga yang orang the have di Indonesia itu, masa 10.000 sehari nggak bisa, itu orang the have. Berapa dia makan kulinernya, gitu ya, 2.000 lah rata-rata. Itu akan terkumpul, kalau 280 juta itu terkumpul 240 triliun. Apa artinya itu? Peternakan hidup, nggak ada alasan lagi peternakan nggak hidup. Stimulus ekonomi untuk peternakan itu bisa mengalahkan APBN. Nah itu namanya gotong royong. Sehingga jangan sampai terjadi orang Indonesia itu stunting karena kekurangan protein asam amino. Padahal kurban sudah disediakan oleh Allah untuk merapat sekaligus mendapatkan itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar, Allah menyebutkan wa sakhkhara lakumul anhar. Allah menundukkan kalian sungai-sungai supaya sungai-sungai tidak bencana, tapi kemudian menjadi sumber daya untuk pakan dan minum, peternakan dan perikanan dan kemudian pertanian dan sebagainya. Allah sudah tundukkan, kata Allah, siang dan malam. Allah sudah tundukkan kepada kalian itu berbagai hal. Kenapa kalian tidak merenung apa yang sudah diberikan Allah? Makanya surat Ibrahim itu adalah kepemimpinan welas asih. Ingat di awal surat Ibrahim. Belajar surat Ibrahim itu belajar kepemimpinan yang welas asih. Dia memahami substansi, bukan sekedar tentang textbook dalil-dalil. Dia memahami kenapa dalilnya begitu. Kenapa dulu berserikat jadi 7? Kenapa kemudian Rasulullah menyebutnya menyembelih seperti itu? Bagaimana kalau orang itu menabungnya bukan menabung uang, tapi menabung hewan kurban? Karena bayangkan bapak-bapak, katakanlah sapi berapa harganya sekarang kalau di sini? 2-3,5. Masa kalau beli ke petani misalnya 2-3,5, nggak ada margin? Ada dong margin mereka. 2-3,5 itu terjadi dari apa saja? Biaya budidaya, biaya penggemukan, dan margin, kira-kira begitu sederhana. Itu. Jadi kalau orang kemudian mengambil sapi, tapi bukan beli ke petani, peternak maksudnya, tapi dia ngambil dari belakang dapurnya yang dia pelihara sendiri, boleh tidak? Boleh. Ya, itu hewan kurban saya sembelih di waktu kurban. Saya nabungnya, nabung dari apa? Nabung rumputnya, saya kasih makan waktu kecil-kecil, jadi gede, terus saya kasih pelet, makanan yang bagus supaya gemuk. Itu kan nabung namanya. Nabung. Nah kalau yang nabung satu kampung, nabung-nabung.
nabung beli rumputnya, nabung beli pakannya, nabung jadi sapi gitu. Apalagi kalau sebegitu bisa terjadi efisiensi. Kenapa? No margin, karena biaya pekerjaan menabung, biaya nyari rumput, biaya merawat sapi include di dalam yang tadi itu. Jadi ini luar biasa pelajaran kurban itu. Dari 240 triliun, luar biasa ini. Renungkan coba. Afala ta'qilun, kenapa nggak dipakai? Maka pekerjaan Fir'aun itu udahlah, begitu aja. Jangan mikir panjang. Taklid. Maka di Islam itu ada istilah taklid, ada istilah ittiba. Kalau ittiba itu mengikuti Rasul dengan mengetahui substansi dan dalil-dalilnya. Kalau taklid, pokoknya begitu. Apalagi zaman sekarang taklidnya pakai TikTok. Ini tidak mengkaji sebenarnya apa itu sebenarnya hadis. Saya pernah membuka website gitu kan, bukan website, medsos. Disebutnya hadis nomor 2660. Kita cek, ternyata asal sebut tuh angka itu, terus di-share sama kita. Itu urusan kawin-kawin, gitu, pernikahan, gitu loh. Maka belajar itu penting. Baca literasi banyak, tapi harus ada gurunya. Demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar pandai bersyukur kita karena surat Ibrahim dari awal kita belajar la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian pandai bersyukur tentang potensi-potensi yang diberikan, ditundukkan siang dan malam, ditundukkan langit, ditundukkan padang Sahara, ditundukkan untuk kalian itu sungai-sungai, ditundukkan untuk kalian hewan-hewan ternak. Kok nggak dipikir? Maka orang yang merenung, ngajinya itu namanya tadabbur, itu langsung didoakan oleh malaikat pemikul arash. Sudah kita berbahas tuh, disuruh Allah. Karena tadabbur itu capek. Buka ayat ini, buka ayat ini, buka ayat ini. Sebentar lagi hasil video dari pembinaan Masjid Baitur Rahman yang kemudian berkembang sampai ke Madura, itu ada yang dapat hewan ternaknya udah dikirim ke sana, bukan hanya di Bogor. Yang ayahanda dulu waktu ketua DKM sama UPZ ayahanda juga menstimulus itu, sekarang sudah menjadi gerakan nasional. Saya sebagai dewan pengarah dari lembaga kalau dulu lembaga pemberdayaan, sekarang lembaga pergerakan, penggerak ya, lembaga penggerak. Kalau saya waktu dulu ketua komisi kan, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, sama KPU, cuman sekarang diubah karena sudah ada aksinya. Di zaman saya menjadi ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, kita mencetuskan satu gerakan kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia yang sering dikaji di sini tuh, Gerbang Esa. Di mana contohnya? Di Bogor, saya bilang kalau yang nanya. Pimpinan ormas-ormas, karena saya juga ketua umum Ormas Islam yang berdiri tahun 35 dan pendiri Majelis Ulama Indonesia. Di Bogor, saya bilang. Mereka melihat sudah. Terus kemudian waktu saya menjadi ketua komisi Tahadus Binikmah, kita mencetuskan resolusi jihad. Pernah ingat resolusi jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari waktu 10 November yang kemudian Bung Tomo teriak Allahu Akbar? Itu kan karena ada resolusi jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kita cetuskan waktu itu namanya resolusi jihad ekonomi. Nah, sekarang pemberdayaan itu sudah berubah dengan pengurusan yang baru menjadi penggerak. Nah, video-video yang dari ibu-ibu di sini tadinya terima kupon dan ibu-ibu di sini sekarang foto. Pernah foto di depan sini kan? Foto dengan sapinya, foto dengan kambingnya. Di sana juga di Masjid Al-Muslimun, di Al-Muttaqin, dan di beberapa titik di Pamekasan, di Madura. Itu nanti akan menjadi gerakan nasional bahwa kurban itu berjamaah juga perlu dihormati. Silakan yang mau 1000 sapi boleh per orang, 1/7 boleh, tapi 1/100 jangan disalah-salahin, saling menghormati saja. Begitu aja. Jadi ini sebuah gerakan sekarang, gerakan nasional supaya tidak teori-teori saja tentang masalah Islam menyelesaikan ekonomi. Langsung ada experiencing dan sebentar videonya akan diangkat nanti. Ada tim media yang akan menyusun itu. Dan saya pribadi, Tahadus Binikmah, berlindung dari sifat sombong pada Allah, sangat berterima kasih kepada para ayahanda dulu yang menstimulus ini di awal-awal.
tahun 2013-an ya, 13 ya, berarti sekarang sudah 2000 berapa tahun? 13 tahun, nggak terasa ya? Tapi memang bangunan yang besar itu bukan dari batu-batu kali, dari pasir-pasir. Dari pasir-pasir. Terima kasih semua hadirin juga jamaah Baitur Rahman yang ini akan menjadi saksi sejarah. Saya tidak sempat menulis karena saya diminta menulis terus. Tapi sekarang kita menulisnya pakai medsos. Jadi saya pidato, kemudian ada yang bukan anak-anak dari kampus yang kemudian menuliskan narasinya, skripnya. Ini termasuk menjadi narasi yang akan dibahas, dan itu menjadi buku nanti, pedoman di dalam memperbaiki ekonomi umat berdasarkan Islam melawan riba, riba pendidikan, riba peternakan, riba pertanian dan sebagainya, riba teknologi dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kajian surat Ibrahim untuk belajar menjadi pemimpin yang wise, welas asih seperti Nabi Ibrahim. Dan kemudian kita merenungkan kenapa Nabi Ibrahim mengajarkan menyembelih kurban itu, ya kan, pada anaknya yang namanya Ismail. Disitulah kemudian menjadi benchmark menyembelih kibas, domba, lalu turunannya dari sapi dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan highlight, moga-moga nanti teman-teman yang mendengar ini walaupun tidak hadir di sini, mereka mendapatkan pendalaman dan pencerahan dan pengalaman yang ada untuk memperkaya kajian kita, tadabbur kita ini. Pak Bambang ada tambahan? Ayahanda? Ada tambahan? Pak Rui? Ayahanda ada nasihat? Tambahan? Pak Zubri? Pak Yasin? Baik, kita akhiri kajian kita. Moga-moga nanti amal jariah dari akses, dari ilmu, dari aset, dari sedekah yang terjadi ini membuat bangsa ini selesai dari kemiskinan dan stunting, kekurangan asam amino, sehingga jumlah pemegang saham mayoritas umat Islam itu tidak malu lagi mengaku orang Islam di Indonesia yang tanahnya subur, banyak pakan, tanahnya luas, tapi peternakannya tidak kuat. Moga-moga kita menjadi umat Islam yang kuat, karena mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan agama ini kemudian memang membumi, bukan hanya berada di dalam dongeng-dongeng semata yang sering dibaca. Al-Quran cuma sekedar dapat 10 kebaikan atau pahala dari satu hurufnya tanpa menemukan substansinya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup Quran, dan kita akhiri dengan Zakaratul Majelis dan doa penutup Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.